Dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang lalu kita membahas tentang yang berkaitan dengan istinja, ya, istinja. Ini sebagaimana yang kita sudah pelajari di bulan yang lalu bahwasannya istinja itu adalah menghilangkan segala hal yang keluar, ya, dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Tapi yang keluar ini harus ada syarat-syaratnya, ya. Seperti yang udah kita bilang di bulan yang lalu, yaitu menghilangkan sesuatu yang keluar, yang mana yang keluar tersebut satu dia najis, ya, najis. Kemudian al-mulawwis, udah najis, kotor, lembab lagi, ya. Najis, kotor, lembab. Jadi kalau misalnya ada yang keluar daripada kemaluan kita itu, misalnya kotoran, taruhlah kotoran, keringnya itu kering betul, nggak ada lembab-lembabnya sama sekali, nggak ada basah-basahnya sama sekali, kering, maka itu tidak memenuhi syarat untuk kita beristinja, ya. Jadi istinja adalah menghilangkan sesuatu yang keluar, yang mana yang keluar itu najis, kemudian mulawwis, kotor, dan dia itu lembab, ya, yang mana keluarnya itu dari kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Kita bersihkan anil farji, dari kemaluan kita, bima'in au hajar. Jadi cara istinja itu ada dua. Bisa orang beristinja dengan air, bisa juga orang beristinja dengan batu atau sejenis batu, ya. Yang mana di dalam keafdaliannya atau keunggulan di dalam beristinja itu yang paling bagus itu istinja menggunakan batu, setelah itu baru menggunakan air. Artinya dua-duanya digabung, ya, itu paling bagus. Tapi kalau kita mau milih salah satu dari batu ataupun yang sejenisnya, atau kita milih air, mana yang harus kita pilih antara kedua ini? Lebih bagus kita pakai air daripada pakai batu atau sejenisnya, ya. Karena batu itu kedudukannya masih di bawah air, bekas daripada najis itu masih ada. Dia tidak seperti air yang menghilangkan betul. Makanya orang istinja itu ma'fu untuk diri dia sendiri. Orang yang istinja pakai batu atau sejenisnya, itu najisnya itu dimaafkan untuk diri dia. Artinya walaupun najisnya itu masih ada, bekasnya, asarnya itu masih ada, tapi dia boleh sholat, dia boleh megang Quran, tapi untuk diri dia aja, enggak untuk orang lain, gitu. Artinya kalau misalnya ada orang lain megang dia, ya, berarti di tangan dia itu najis. Ya, taruh misalnya dokter misalnya, ada orang istinja pakai batu, habis itu dia sakit, lubangnya itu sakit, dia mau ke dokter, tiba-tiba dokter meriksa, enggak pakai sarung tangan, terkena bekas daripada kotoran yang dia istinja tadi, pakai batu tadi. Nah, tangan dokternya itu najis, harus dihilangkan. Artinya kalau dokter itu sholat, sah nggak sholatnya? Nggak sah, misalnya kayak gitu, ya. Tapi untuk orang yang istinja pakai batu untuk diri dia sendiri, nggak apa-apa. Nah, makanya ini kembali kepada definisi babut toharo. Definisi daripada toharo itu adalah raf'u hadas au izalatu najas au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Jadi definisi bersuci itu adalah menghilangkan, rafu hadas, mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis, atau yang semakna dengan mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Orang mengangkat hadas dengan apa? Dengan wudu. Yang semakna dengan wudu apa? Tayammum. Tapi apakah tayammum itu sama wudu posisinya, keunggulannya atau kedudukannya? Beda. Ya, tayammum itu ada sebagai ganti. Tayammum itu ada sebagai ganti. Ya, bukan orang itu semena-mena boleh untuk tayammum langsung, nggak boleh.
selagi masih ada air ataupun dia bisa pakai air itu, maka dia harus wudhu pakai air, nggak boleh tayamum. Sama orang menghilangkan najis, ya itu pakai air. Nah, tapi ada jalan juga boleh menghilangkan najis, khususnya untuk kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, boleh dengan batu ataupun sejenisnya. Tapi kedudukannya mana lebih tinggi? Ya pakai air, ya pakai air. Nah, di sini yang perlu kita pelajari, yaitu syarat daripada batu, ya syarat daripada batu tadi, ya syaratul hajar. Nah, akan disebutkan di sini wa syaratul hajari. Kita udah bahas tuh kemarin tuh. Pokoknya kalau pakai batu, ya atau sejenis batu tadi, ya antara batu dan air lebih bagus air daripada batu, ya atau kalau mau dua-duanya itu lebih afdal. Nah, sekarang nih kalau misalnya kita pakai batu atau sejenis batu, syaratnya apa? Syaratnya apa? Sekiranya cukup untuk kita istinja pakai batu. Maka disebutkan di sini wa syaratul hajari, dan syaratnya beristinja pakai batu atau beristinja dengan sejenis batu itu adalah alla yajifan najasu. Najisnya enggak kering. Najisnya enggak kering, ya. Kalau kering dia enggak bisa kerangkat. Ya, kalau kering dia enggak bisa angkat. Jadi dia harus basah. Dia harus basah. Baik itu semuanya ataupun sebagiannya. Ya, dia tidak boleh. Jadi alla yajifan najisu al-kharid kulluhu wala ba'duhu. Ya, jadi enggak boleh kering, baik itu semuanya atau sebagiannya itu tidak boleh kering. Maka kalau misalnya ada daripada kotoran tersebut yang kering, sekiranya dengan air, dengan batu ataupun dengan tisu tadi enggak bisa keangkat, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya enggak boleh pakai batu, harus pakai air. Kan kalau dia kering itu, untuk ngangkat yang ini susah, tapi kalau dia basah kan enak kita. Ya, betul nggak? Sesuatu yang kering itu kalau kita elus, susah untuk kita angkat semuanya. Tapi kalau basah, lembab aja, enak kita. Gitu kan, enak. Nah, makanya kalau dia kering, maka dia nggak boleh pakai batu atau sejenis batu. Ya, nggak boleh. Pakai tisu nggak boleh. Mau pakai daun yang memang misalnya bisa mengangkat itu, atau dia kedudukannya sama seperti batu misalnya, nggak bisa juga. Dia harus basah, lembab. Kemudian syarat yang kedua wala yantakil. Jadi najis yang keluar tadi atau kotoran yang keluar tadi itu tidak berpindah, berpindah. Ya, misalnya gini, ente ini nih, maaf ya, ini lubang kemaluan nih, ini lubang kemaluan. Habis itu keluar, kan pasti ada akhirnya, akhirnya. Batas dia sampai keluarnya di mana? Ya kan keluarnya dari ini lubangnya nih, kalau orang pipis, namanya orang pipis kan nggak mungkin dia ngeluber ke sini kan, dia pasti mencerat kan gitu kan. Nah tapi kan habis dia keluar itu ada tempat berhenti pasti. Ada tempat najis itu berhenti. Misalnya salurannya di sini, berhentinya di sini. Nah, kalau udah berhenti di sini, ya udah di sini, nggak boleh pindah-pindah lagi. Tapi kalau tiba-tiba udah berhenti di sini, udah mantap di sini, ente gerak dikit atau ente apa, nggak taunya ada masih sisa cairan, pindah lagi ke sini, ngerempet lagi. Nah, itu udah nggak boleh lagi tuh pakai batu, nggak boleh lagi pakai tisu, nggak boleh lagi pakai batu, nggak boleh lagi pakai tisu, nggak boleh pakai selain air. Jadi dia nggak boleh berpindah, tidak boleh berpindah dari tempat terakhir dia berhenti, Ya, nah, kalau tempat terakhir berhentinya di sini, ya sudah, jangan sampai dia ngerembet ke sini, miring kanan, miring kiri, atau nambah ke bawah lagi. Udah mantaplah dia di
di sini. Nah itu maksud daripada wala yantakil. Wala yantakila, ya, walaupun dia tidak melewati helm. Jadi kemaluan itu kan ada helmnya tuh, ya. Walaupun masih dalam jangkauan helm kemaluannya, tapi dia sudah melewati tempat dia berhenti, tetap nggak boleh. Itu muktamadnya, tetap nggak boleh. Harus pakai air. Ya. Kemudian wala yatra alaihi najisun akhar, dan tidak didatangkan lagi dengan najis yang lain. Artinya ketika ente sudah keluar ini najis, misalnya najisnya najis kencing kan, nah nggak boleh lagi ada najis yang lain. Ya, tiba-tiba misalnya ada darah atau misalnya ada apa gitu. Nah kalau misalnya ada najis yang lain, maka tidak boleh pakai batu, maka harus pakai air. Ya. Nah, termasuk daripada yang najis juga itu adalah benda yang suci yang lembab. Jadi bekas daripada sisa atau tempat habisnya berhentinya kotoran kita tadi itu, kencing ataupun kotoran dari lubang dubur tadi, lubang belakang tadi. Nah itu pertama nggak boleh bercampur dengan najis, baik najis yang lain ya, tidak boleh bercampur dengan najis yang lain. Baik najis itu kering atau najis itu basah. Baik najis yang bercampur itu kering ataupun najis yang bercampur itu basah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya kan di sini wala yatra alaihi najisun akhar, ay la yakhtalit bihi ghairu jinsihi. Dia tidak boleh bercampur dengan najis lainnya. Tidak boleh bercampur dengan najis lainnya. Kalau ente mau istinja pakai batu, ya najisnya itu ya najis daripada pipisnya ente ataupun kotoran yang keluar daripada lubang belakang, bukan ada najis-najis yang lain. Taruh misalnya ente ada luka di mana di kemaluannya, misalnya ada orang ada luka di kemaluannya, pas banget dia pipis jadi ada nanah keluar, bercampur dengan daripada pipisnya tadi. Nah itu berarti kan najis tambah najis. Nah, kalau udah kayak gitu, najis sama najis tadi, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya nggak boleh pakai batu atau sejenis batu, maka istinjaknya dia harus pakai air. Baik najis itu kering ataupun najis itu basah. Nah, kalau misalnya yang bercampur dia dengan dia itu bukan najis, tapi sesuatu yang suci. Nah, ini sini ada beda pendapat antara Imam Ibn Hajar sama Imam Ramli. Ya. Kata Imam Ibn Hajar, kalau najisnya itu basah ataupun kering, kalau benda yang suci tadi basah atau kering, maka nggak boleh pakai batu. Jadi sama kayak hukumnya najis. Ya. Jadi ada 4 nih bagiannya. Anak ulangi lagi. Jadi apa syarat yang ketiga tadi? Yang najis tadi, pipisnya kita atau kotoran kita itu tidak boleh bercampur dengan najis yang lain. Tidak boleh bercampur dengan najis yang lain. Baik najis itu kering atau basah. Itu udah sepakat. Nah kalau misalnya kotoran kita ini bercampur dengan benda yang suci, bagaimana hukumnya? Selain keringat ya, kalau keringat nggak masalah. Orang capek-capek habis kerja, keringetan, tiba-tiba dia pipis, mau pakai tisu. Kalau keringat tidak masalah. Ini misalnya benda suci, benda yang suci, benda yang suci. Suci apa? Misalnya seperti air, seperti pasir, seperti tanah, seperti debu, itu kan suci semua tuh. Ya, atau ente tadi ya, bisa juga orang kencing pipis di kebun ya. Dia pipis kencing di kebun, saking derasnya dia kencing itu nyiprat itu sampai tanahnya itu naik gitu kan. Kalau tanahnya nggak campur sama kencingnya dia, insya Allah suci tanahnya itu kan kayak gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Kata Imam Ibn Hajar sama Imam Ramli, kalau benda suci itu basah, maka nggak boleh pakai batu. Kalau benda suci itu basah, seperti air gitu. Nah tapi kalau benda suci yang bercampur dengan kencingnya kita ini atau
kotoran dari lubang belakang ini benda itu kering, kalau kata Imam Ibnu Hajar nggak boleh pakai batu, tapi kalau katanya Imam Ramli boleh pakai batu. Ya, jadi ada bedanya ini pendapat Imam Ramli sama Imam Ibnu Hajar. Ya. Tapi syaratnya apa intinya? Tidak boleh bercampur dengan benda yang najis ataupun yang suci. Jadi lebih baik kita gitukan. Tidak boleh bercampur. Jadi bekas najis kita tadi, bekas kencing kita tadi, ataupun buang air besar kita tadi, najisnya itu nggak boleh bercampur dengan najis lagi, ataupun nggak boleh bercampur dengan benda yang suci. Seperti itu. Kalau dia bercampur dengan benda yang najis, bercampur dengan benda yang suci, maka nggak boleh istinja pakai batu. Istinjanya harus pakai air. Nah, ini perlu ente pahami ini di saat momen-momen ente bepergian jauh-jauh. Kadang dikala kita bepergian jauh-jauh itu, kalau kita udah kepepet sudah nggak kuat lagi nahan, kita mau kencing, kemudian tiba-tiba kalau mau berhenti atau mau nunggu pom bensin, rest area, mau nunggu rumah orang, mau nunggu warung atau Indomaret, nggak bakal ketemu. Jauh jalannya, itu pelosok desa semua, kebun semua. Jadi sudah, ente harus praktekkan cara yang seperti ini. Jadi biar ente mahfu, gitu. Biar ente nggak najis, biar ente kalau di jalan masih tetap bisa sholat, pakai pakaian yang ente pakai itu. Nah, ente harus tahu ini, penting ini. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi biar ya cukup ente bawa tisu, ya udah ente usap, selesai. Ya, cukup ente bawa tisu, ente usap. Tapi kalau ente sembarang, kiranya dia nanti campur sama yang lain, atau melewati daripada pangkal helmnya tadi, atau berpindah najisnya ke tempat yang lain. Nah, ente nggak cukup untuk beristinja pakai batu. Akhirnya kalau ente lengketkan lagi ke celana ente, nyentuh daripada kemaluan ente, nah najis. Dia najis. Ya kayak gitu. Kemudian syarat yang keempat, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, dan tidak boleh najisnya tadi melewati daripada sofha. Sofha itu bagian duburnya. Sofha itu kalau apa ya? Ente kalau diri kan apa? Dubur kita itu, pantat kita itu kejepit ya, nggak kelihatan ya. Kalau kita duduk kebuka dia. Nah, itu namanya sofha. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa itu? Itu ada di kitab itu. Di kitab itu ada bahasa Indonesianya apa? Syarat juga dia harus 3 usap. Harus 3 usap. Ya. Ente pakai batu nih. Ya. 3 usapnya itu usapan yang beda-beda. Walaupun batunya cuma 1 nggak apa-apa. Walaupun tisunya cuma 1 juga tidak apa-apa sudah cukup. Ya, misalnya ente ibaratnya tisu nih, tisu. Ya. Harus 3 usapan, harus. Itu wajibnya harus 3 usapan. Walaupun dengan 1 usapan dia sudah bersih. Satu usapan udah bersih, berarti cukup enggak? Harus dia 3 usap. Harus 3 usap, dan usapannya itu berbeda-beda. Bukannya dengan usapan yang sama di tempat yang sama, enggak. Nah, ini misalnya gini nih. 1 ente usap pakai ini. Kemudian kedua, bedalah kalau ente, misalnya ente ya, saat ini, ente usap nih 1. Kalau ente pakai ini lagi ya, berarti ente naruh najis lagi. Paham enggak? Makanya harus tempat yang berbeda. Walaupun tisu cuma 1, enggak apa-apa. Atau batunya cuma tas 1, enggak apa-apa. Ini sekali lagi. Nah, besok sekali lagi. Nah, itu kayak gitu. Dan harus bersih. Harus bersih. Artinya kalau ente udah 3 kali tapi masih enggak bersih, bagaimana hukumnya? Tambah lagi berarti. 4 kali. 4 kali enggak bersih, tambah lagi 5 kali. 5 kali enggak bersih, tambah lagi 6 kali. Harus bersih.
dan disunnahkan ganjil. Disunnahkan ganjil. Misalnya ente udah basuh nih sekali, 2 kali, 3 kali masih nggak bersih, ente basuh yang keempat bersih, bersih. Tapi kan 4 kan bukan ganjil, genep. Nah, ente tambah lagi sekali lagi biar ganjil di 5. Walaupun dari yang keempat tuh udah bersih, tapi ente tambah lagi jadi 5. Jadi kayak gitu tuh, jadi kayak gitu. Jadi bukannya ente asal istinja aja pakai tisu, shot gitu aja. Habis itu masih masuk sini lagi, masuk. Enggak, harus beda-beda. Satu sudut sini, satu sini, atau ente mau pakai tengah. Yang penting tempat yang berbeda. Ya. Fa illam yanqa, maka di sini dibilang kalau tidak bersih, wajibal inqa, maka wajib hukumnya untuk bersih dan disunnahkan untuk diganjilkan. Jadi mengganjilkannya hukumnya sunnah. Mengganjilkan hukumnya sunnah. Wasti'abul mahal, dan wajib juga, dan ini muktamad ya. Ada pendapat yang mengatakan sunnah, tapi ini dianggap adalah pendapat yang muktamad, pendapatnya Imam Syekh Zakaria. Apa isti'abul mahal? Meratakan tempatnya. Merata gitu artinya, tempatnya ente ratakan sekali, kayak gitu. Isti'abul mahal. Caranya di sini dibilang nih, bikullin minats salati bi an yabda'a bil awwal min muqaddamis safhatil yumna wa yudiruhu qalilan birifqin ila maudi ibtida'ihi wa yabda'u bitsani min muqaddamil yusra kadzalika wa yamurru salisu ala safhatihi wa masrabatihi. Jadi ibaratnya di sini ada kotorannya tadi ya. Ente ambil habis gitu dari kanan sampai sini. Habis. Jadi batu itu tuh semuanya rata sama tempat yang najis itu rata, kena semua. Kanan 1, kiri 1, tengah. Gitu. Mulainya dari situ tuh. Kalau mau dapat sunnah, tapi kalau mau terserah aja. Yang penting semuanya kena. Yang penting semuanya kena. Basuhan pertama kena semua. Basuhan kedua kena semua, basuhan ketiga kena semua. Ini hukumnya wajib. Isti'abul mahal bil hajar. Wal istinja bil yasar. Sunnah-sunnahnya apa? Dan termasuk daripada sunnah-sunnah beristinja, yaitu istinja bil yasar. Kalau ente beristinja itu pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Sunnah ngikutin Nabi SAW. Kalau pakai tangan kanan gimana? Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan haram. Ada pendapat yang muktamad memang makruh, tapi ada sebagian juga yang mengatakan haram. Artinya kalau ada sebagian ulama yang mengharamkan daripada orang beristinja pakai tangan kanan, maka kita jangan pakai, walaupun hukum yang kuatnya bilangnya makruh, tapi ada sebagian mereka yang mengatakan haram. Jadi bagaimana bagusnya? Jauhin. Jangan malah kita ambil yang makruh saja, jangan kayak gitu. Malah harusnya kita jauh, karena ada sebagian ulama yang mengatakan haram. Wa yusannu al istinja'u bil hajar. Nah tapi kan tadi kita ini kan kalau kita istinja pakai batu, maka nggak mungkin kita pakai satu tangan, otomatis kita pasti pakainya dua tangan, atau pakai tisu, kan repot kalau kita ini kan, kalau kita kan mau kita pegang kayak gini, kita gerakin, baru kita oles kan gitu kan, beda kalau pakai air kan gitu kan. Nah bagaimana caranya? Caranya disebutkan di sini. Jadi syariat itu dan juhdul ulama, ketekunan para ulama itu di dalam menyebarkan syariat dan memberi solusi itu dahsyat. Jangankan perkara-perkara yang jelas saja, tapi perkara-perkara yang bawah-bawah ini, itu pun dibahas sama mereka. Itu pun dibahas sama mereka dan diajarkan sama mereka.
Jadi kalau misalnya anak ini bisa istinja kalau pakai batu atau pakai tisu harusnya dua tangan. Tapi kan istinja pakai tangan kanan kan makruh. Jadi bagaimana caranya? Caranya kemaluan inti pegang pakai tangan kiri. Kemaluannya dipegang pakai tangan kiri. Udah kemaluannya dipegang pakai tangan kiri. Nah, batunya dia pegang pakai tangan kanan. Mana yang goyang nih? Tangan kiri apa tangan kanan yang goyang? Tangan kanan apa tangan kanan megang tisu, megang batu misalnya. Tangan kiri megang kemaluan. Mana yang goyangnya? Kiri. Jadi batunya ente mantepin situ, tangan kirinya yang goyangin kemaluan ente ngusap batu. Kalau tangan kanannya yang goyang, berarti tangan kanan yang istinja. Paham nggak ente? Kalau tangan kanannya yang goyang, berarti tangan kanannya yang istinja. Kalau tangan kanannya yang istinja makruh. Jadi biar enggak kena makruh, tangan kirinya yang goyang. Tangan kanannya mantep cuman megang batu aja atau megang tisu. Seperti itu. Wal i'timadu 'alal wusta fi dhuburi in istanja bil ma'. Dan cara orang beristinja itu bagaimana caranya? Kalau kita mau membersihkan daripada kotoran yang ada di dubur itu, caranya yaitu ente makainya jari tengah. Bukan lima-limanya ente pakai. Bukan lima-limanya ente pakai atau 3 ente pakai. Pakai jari tengah. Jangan kayak gini, pakai jari tengah. Jari tengah itu yang dipakai, yang mananya? Bukan yang ujung ininya, tapi yang ininya nih. Nah, kalau ente pakai ujung sini, apalagi kukunya panjang misalnya, kemudian ada kotoran yang melekat di sini, ente bersihkan, kemudian masih ada bau, maka itu masih najis. Kalau masih najis, masih bau, ente bawa sholat, enggak sah enggak sholatnya? Enggak sah. Karena tadi ente masih bawa najis. Jadi kotoran-kotoran yang melekat di kuku-kuku ini nih, itu baunya itu susah hilang. Baunya susah hilang. Makanya cara istinja yang benar itu gunakan jari tengahnya, kemudian bukan bagian ujungnya yang kita gunakan, tapi bagian dalamnya ini yang kita gunakan. Kayak gitu. Ini istanja bil ma' kalau kita beristinja pakai air. Wa taqdimul ma'i lil qubul. Nah, biasanya kan gini, kalau orang buang air besar, kebiasaannya pasti kencing enggak? Pasti kan? Kebiasaannya pasti kan kencing. Jadi mana dulu yang dia bersihin? Lubang belakangnya kotor, lubang depannya juga kotor. Mana dulu yang dia bersihin? Lubang belakangnya atau lubang depannya? Kemaluan belakang atau kemaluan depan yang dia bersihin? Kalau dua-duanya, yang satu berak, yang satunya kencing. Depan dulu dia bersihkan. Depan dulu dia bersihkan, baru ke belakang. Kenapa harus bersihkan yang depan dulu baru belakang? Idlau quddima ad-dubura khasyiya audun najasati ilaih. Kalau misalnya dia dahulukan lubang belakang, maka takutnya najisnya kembali lagi. Gitu. Tapi kan kalau dia depan, kemaluannya enggak. Maka yang depan dulu baru belakang. Yang depan, kalau depan kan artinya ke belakang, tapi kalau ke belakang najisnya kan enggak ke depan. Idlau quddimat dubur khasyiya audun najasati ilaih. Gitu. Wa taqdimud dubur liman yastanji bil hajar li'annahu yajif qabla al-qubul. Nah, tapi kalau istinja pakai batu kebalikannya. Kalau istinja pakai air tadi apa?
lubang depan dulu baru lubang belakang. Tapi kalau misalnya istinja pakai batu, maka lubang belakang dulu baru lubang depan. Karena kemaluan belakang itu lebih cepat keringnya daripada kemaluan depan. Kalau kotoran di kemaluan belakang itu udah kering, boleh nggak pakai batu istinjanya? Nggak boleh. Makanya belakang dulu baru depan. Jadi dibalik. Dibalik. Ya. Wa taqdimuhu 'alal wudu. Ente kalau habis nih berak atau buang air kecil, ya. Orang habis berak atau buang air kecil. Wuduk dulu apa istinja dulu? Boleh nggak kalau ente wuduk dulu habis itu baru istinja? Boleh nggak kayak gitu? Sah nggak kira-kira wuduknya? Sah nggak kira-kira wuduknya? Hah? Ente berak, kencing, enggak ente cebok, tapi ente wuduk dulu. Habis wuduk baru ente cebok. Sah nggak kira-kira wuduknya? Sah. Sah wuduknya. Sah. Yang membatalkan wuduk apa? Al-khalid min ahadi sabilain. Yang keluar daripada salah satu dua kemaluan. Keluar. Kalau keluar batal wuduknya. Orang udah keluar. Udah keluar. Belum ente cuci aja, tapi udah keluar. Ente tinggal nawaitul wudu' bil hadas, udah selesai, terangkat hadas ente. Tapi ente masih ada najis. Ente wudu. Habis itu ente nginjak tai ayam, batal wudu ente. Enggak kan? Nah, itu. Nah, jadi makanya kenapa dibilang wa taqdimuhu 'alal wudu' dan disunnahkan beristinja dulu baru wudu sunnah. Sunnah. Tapi bukan artinya tidak boleh. Tapi enggak bagus saja. Itu kan enggak bagus saja. Inti melama-lamai ada kotoran dalam tubuh itu tidak bagus. Ya. Nah gitu. Tapi jangan dibilang enggak boleh, jangan dibilang enggak sah, jangan dibilang ini sah. Sah. Makanya dibilang taqdimu 'alal wudu. Makanya dibahas di sini. Di pembahasan yang sunnah. Kalau dia enggak sah maka pasti di pembahasan yang wajib. Ini kan di pembahasan yang sunnah tadi. Nah, maka disunnahkan untuk mendahului istinja daripada wudu. Ya, selagi misalnya kalau misalnya dia wudu dulu, boleh-boleh saja selagi memang kalau istinjanya dia enggak memegang daripada kemaluan belakang atau kemaluan depan. Bisa enggak? Bisa. Kalau dia istinjanya pakai tisu, kalau dia istinjanya pakai apa? Sarung tangan misalnya. Bisa aja kan? Bisa aja. Istinja pakai sarung tangan kemudian terkena kemaluannya. Batal enggak wudunya? Enggak. Megang tapi karena ada penutupnya, ada apa namanya hadis, ada yang menutupi tangannya, enggak langsung terkena dengan kemaluannya, maka wudunya tidak batal. Wadalku yadihi bil ardi summa yaghsiluha ba'dahu. Nah, sunnahnya juga habis kita istinja tadi, sunnahnya itu kita letakkan tangan kita itu di bumi tadi, di lantai atau di tanah itu, letakkan dulu, habis kita istinja, tangan kita di situ, habis itu baru kita apa namanya siram pakai air. Jadi habis istinja itu letakkan tangan di lantai tadi, habis itu baru dikasih air, cuci lagi. Sunnah juga itu. Wa nadhu farjihi wa izarih. Dan sunnah juga untuk nadhu. Nadhu ini kayak tadi memercikkan. Memercikkan apa di situ? Memercikkan kemaluannya dan juga sarungnya. Artinya dari dalam tapi bukan dari depan. Nanti biar kita ngilangin was-was. Kadang kan orang ini kan was-was. Kalau dia misalnya habis habis kencing, tiba-tiba kayak masih ada basah, kayaknya keluar lagi air kencingnya, najis, anti najis. Jadi biar ente gak was-was kayak gimana? Jadi habis ente kencing, ente udah istinja, nah itu celana ente atau sarung yang ente pakai itu, ente ambil air, ente percikin gitu. Nah, gitu. Jadi ibaratnya sudah ini air ana percikan ini. Ini air yang ana percikan, ngilangin daripada penyakit was-was.
Beda kalau ente memang yakin, berasa betul. Nah, ini keluar nih. Ya sudah, udah yakin itu berarti. Tapi kalau ente ragu-ragu ini, daripada menimbulkan ente penyakit, maka bagusnya ente cipratkan itu, ente cipratkan, dah biar apa namanya, udah biar aman lah, biar ente hilang daripada penyakit was-was. Nah, tapi kalau ente yakin ngerasa ada yang keluar nih, ada yakin ada yang keluar nih, ya sudah. Kalau memang ente yakin, ya sudah, yakin berarti itu keluar. Kalau kena sarung ya najis, kena celana najis. Kalau ente ada wudu batal wudunya. Nah, gitu aja. Wa an yaqula ba'dahu, dan dia katakan setelah istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah, bersihkan hati aku daripada sifat kemunafikan, wa hassin fardiya minal fawahish, dan jagalah kemaluanku minal fawahishi, daripada al-fawahish, kekejian, zina ataupun maksiat-maksiat yang lain. Nah, inilah daripada syarat-syarat kewajiban daripada beristinja pakai batu dan sunnah-sunnah daripada beristinja. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari, kita praktekkan insyaallah nanti kalau kita membutuhkan. Seperti itu. Setelah itu mujibatul ghusli, kewajiban-kewajiban mandi, nanti insyaallah kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Nah, kewajiban-kewajiban mandi ini penting nanti. Ada mati, ada haid, ada nifas, ada melahirkan, ada junub, ada apa lagi? Atau masuknya helm laki-laki, ke kemaluannya perempuan, itu juga mewajibkan mandi. Ada 6 yang mewajibkan mandi, 3 yang berkaitan dengan perempuan, 3 lagi sama laki-laki sama perempuan. Ini anak secara singkat saja. Yang mewajibkan orang mandi itu ada 6, 3 hanya perempuan. Apa perempuan ini? Kalau dia habis haid, kalau dia habis nifas, kalau dia habis melahirkan, wajib mandi. Kalau laki-laki apa sama perempuan? Kalau mati, mau laki-laki mau perempuan wajib mandi. Kemudian junub, baik laki-laki atau perempuan wajib mandi. Kemudian yang ketiga, masuknya helm, kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, itu juga wajib mandi. Jadi kalau untuk laki-laki 3, tapi kalau untuk perempuan 6. Kalau untuk perempuan 6. Nanti kita akan pelajari ini insyaallah di pertemuan kita yang akan datang insyaallah. Sebelum kita tutup majelis, ada waktu 8